Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sahabat Uspat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa kembali dalam podcast Uspat Official. Dan alhamdulillah tamu kita hari ini ala-ala Raja Dangdut, yaitu sosok legend yang mengangkat nama bangsa Indonesia. Beliau dijuluki Raja Dangdut, tapi penggemarnya luar biasa dan enggak habis sepanjang masa. Selalu generasinya mencintai lagu-lagu beliau. Dan hari ini juga Uspat nggak sendiri, tapi ditemenin oleh pelawak nih. Kalau Bang Haji, Bang Patuh, Putu. Bang Putu, Iya. sengaja. Kalau Patu emang saya mau orang tua Patu. Betul. Iya. Putu saya. Kalau Bang Haji Roma kan Raja Dangdut Iya, ya. kita Saya Putu. Saya Raja Singa. Sakit dong di bawah. Bang Putu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saat baik. Iya. Terima kasih. Kebetulan juga, waduh saya ngefans banget itu sama Bang Haji Roma. Sosok Rhoma Irama di mata antum apa sih? Bang Haji tuh figurnya unik ya buat saya sih. Uniknya di mana ya? Uniknya maksudnya karisma, terus juga nggak usah kita ngelihat sosoknya nih, cara bicaranya aja kita udah langsung terpana gitu. Seakan-akan berwibawa banget. Betul. Kalau dibilang mungkin setengah dewa kali Ya? gitu Masya ya. Allah, sampai segitunya ya. Ya karya-karyanya kan terbukti. Karya-karya terbukti. Betul. Walaupun udah lama, Iya. ciptain sampai sekarang kan masih. Saya yang paling suka itu doang tuh yang rem tangan, rem tangan. Rintangan, Hah? rintangan. Oh, rintangan. Iya. Tapi Bang Putu, alhamdulillah nih, di kesibukan luar biasa salah orang ini adalah penggemar Rhoma Irama, penggila Bang Haji Rhoma Irama. Oh. Dari visualnya, Visual. karakternya, ciri khasnya, Mukanya masa mudanya Rhoma Irama tahun 2000-an kemari. Wah, Itu Mas mengingatkan kita kepada sosok Rhoma Rhoma Irama. Irama. Ada emang. Ada dong, makanya kita panggil nih di podcast Uspat Official, bukan Bang Putu aja nih. Betulan tuh. Wah, iya. Saya juga pengen banget ngeliat Nah, itu. kita Penasarin saya. udah kita sambut aja orang punya kenamaan, yaitu Kang Asep Romansa. Kang gimana kabar? Alhamdulillah. Bisa sehat. Orangnya biasa, tak istimewa, tapi dia penuh karisma dari kota sampai pelosok desa. Kang Asep sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini apa aja nih? Kegiatan ya paling intinya ngamen-ngamen aja gitu. Panggung ke panggung. Masih ya manggung-manggung ya. Alhamdulillah. Tapi keluarga sehat juga ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Nama Kang Asep Romansa ini dapat izin dari Bang Haji Rhoma Irama. Iya. Tidak sembarangan, bahkan beliau menyanyikan lagu-lagu aja izin dulu. Maksudnya Bener nggak, gimana Kang? tuh? Maksudnya- Alhamdulillah. maksudnya? Waktu itu Maksud Ceritain Kang. Kalau untuk izin sih secara langsung tanpa diketahui orang, pada saat itu waktu menemani beliau syuting sinetron yang terakhir kalau nggak salah. Meninggal dong. Maksudnya sinetron. Sinetron. Main sinetron terakhir. Itu kalau nggak salah judulnya Dosa yang Dosa yang- Menghantui. Dosa yang menghantui. Di season itu memang diperlukan sosok Rhoma Irama muda. Nah, kebetulan alhamdulillah mungkin tepatnya saya rezekinya kali ya memerankan sosok Rhoma Irama muda pada saat itu. Nah, di saat syuting itu ada kesempatan buat saya pribadi untuk cerita atau ngobrol sama beliau. Masya Allah. Langsung tuh. Langsung waktu itu ada sutradara, produser, dan ada almarhum waktu itu manajer dari Soneta.
Bang Haji Odi. Bang Haji Odi waktu itu. Di sela-sela lagi santai itu sempat saya langsung mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Haji atas dedikasi yang udah saya perankan baik di televisi ataupun di panggung-panggung, memerankan beliau sekaligus membawakan lagu-lagu beliau. Di alam pembangunan bekerjalah, ilmu pengetahuan tingkatkanlah. Untuk mohon izin. Mohon izin. Dan alhamdulillah respon beliau, katanya selagi itu masih bermanfaat buat Asep, buat keluarga, teruskan. Masya Allah, ridho tulus. Ridho tulus. Berikan restu ya. Saking baiknya seorang Roma Irama. Terus dikasih ini nggak apa? Wejangan-wejangan. Jangan. Dan kalau perlu lagu saya kumandangkan sampai akhir kiamat. Allah. Tuh, Beliau. sampai segitu. Ini buat pemirsa teman-teman Borsa dimanapun berada, bawa Haji Oma silahkan lagunya katanya bawakan. Asal dengan catatan peraturannya, mungkin untuk sekarang semua pasti tahu. No koplo itu satu. Jangan dikoplo. Ya, yang kedua mungkin kalau yang memerankan atau menyanyikan lagunya perempuan kaum hawa, ya mungkin dengan catatan akhlakul karimah dengan sopan Gerakannya ya. Gerakannya semua Bang itu mungkin semua orang juga pada tahu ya. Iya. Nah satu lagi, Sep, jangan cuma hafal lagunya doang, Tapi isi lagu jalankan. oh, isi lagunya itu kan diamalin ya. Orang yang cuma menyanyikan mau banyak. Benar, tapi belum Iya, tentu belum tentu mengamalkan isi daripada lagu itu. itu. Tapi Ustadz nih, ini kalau misalnya kayak Kang Asep ini kan mirip banget ya. Saya belum mirip banget. Masih banyak yang mirip. Tapi enggak, maksudnya lebih banget miripnya gitu. Nah, itu emang harus kalau misalnya wajah udah harus mirip, suara juga harus atau memang udah mengikuti suara tuh. Sebetulnya sih untuk menjadi seorang rompal itu ya orang sebisa mungkin kan kalau udah menyukai seorang idola ya nggak mirip aja dimirip-miripin seperti itu. Tapi ini beliau alisnya asli. Ya jenggotnya asli. Enggak Asli. mirip-miripin emang asli. Asli ya. Iya. Mungkin kebetulan aja Enggak ini habis sebuah makan anugerah dari bukannya Allah. habis makan bihun itu ya. Bukan, Bukan itu, ya. Pak. Nempel. Bang Putu Iya. dan juga beliau nih dikawal oleh Dikawal? sahabatnya nih. Hah? Di samping mirip juga Bang Haji Roma Irama. Ini satu Bang Samba namanya. Bang Samba. Bang. Gimana? Maaf. Waalaikumsalam, Bang. Ini pada saat waktu itu film apa ya? Begini, Ustaz. Yang Roma Irama hilang. Dicari nggak ketemu. Oh, Itu yang nyebur ke jurang. Itu dia. yang nabrak ini yang Melodi cinta itu. Iya. Jurang itu. Gitu ya. Allahu Akbar. Nah beliau Iya. Bang Samba duduk kayaknya kemana-mana dua mulu ini kita lihat nih di Facebooknya juga sebagian ya. Itu kayaknya emang memang Dikondisikan dari dulu seperti kenal atau memang di pertemuan oleh Forsa nih? Ada kegiatan di Forsa? Kalau saya sejarahnya begini, dulu itu memang kita basicnya memang main di musik. Foto grup. Awal pertamanya kita nge-MC dan karena memang kita basicnya menyukai lagu-lagu Roma Irama, pasti yang dibawakan di panggung selalu Roma Irama. Melalui MC itu kebetulan kita tetanggaan tempatnya. Oh, Dan deket. beliau ini adalah senior saya sebetulnya. Dia udah berkecimpung di dunia panggung musik itu, wah dari tahun kalangan luar biasa. Dari masih kecil. Jangan-jangan sama Bang Haji Roma duluan, Lahirnya, Bang Samba lahirnya gitu. maksudnya. Saya tahun 73 aja udah koleksi kaset-kaset yang pita itu. Oh, zaman pita. Ini zaman pita. Nanti kita pelik dulu dia. Tapi kita pengen nih beliau ini menceritakan dari awal histori perjalanan ini. Biar chemistry-nya dapet nih. Ini historinya gimana nih? Sejarahnya antum bisa sampai ke Jakarta. Antum aslinya dari mana sih? Dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Sama loh. Sama ini Bang Haji Roma Iya, Irama, sama dari sama Tasik juga. Evita Mala. Evita Mala. Antum mah ingatnya Evita Mala mu ada apa sih? Tamala kan Tasikmalaya. Oh itu. iya, Tamalanya. Tamala. Awalnya gimana tuh, Kang? Maksudnya ada yang keluarga atau temen mirip banget sih sama Bang Haji Roma gitu. Jadi ceritanya dulu begini, waktu SD itu memang kita udah menggemari yang namanya nyanyi. Nah, pada saat itu masih kita kiblatnya seneng sama almarhum Ebing Ngesti. Tak kenal makanya tak sayang.
Ketika udah kelas 2 SMP, mulailah suara saya berubah. Karena udah timbul jakun gitu kan. Karena udah nggak cocok lagi nih. Karena udah di rumah itu punya paman, itu punya kaset itu sampai numpuk segini. Di rumah itu. Di rumah itu. Kaset apa itu? Kaset Roma Irama. Jadi setiap sore, pagi sama sore itu selalu nyetel putar itu. Ya mau nggak mau mendeng. Iya. Luar biasa. Nah, sampai-sampai ngelihat foto-foto Roma Irama yang di kaset itu, waduh ada jenggotnya segala macam, tuh pengen banget mirip seperti beliau. Nah di saat itu akhirnya mulailah saya lagu-lagu membawakan lagu Roma Irama di kampung nih ya, masih di Tasik. Pada tahun waktu itu masih tahun 90-an lah, sekitar 90-an. Ya. Nah setelah lulus SMA saya hijrah ke Jakarta. Selesai SMA antum hijrah nih. Betul. Di Jakarta ini kita seperti pada umumnya sempat kuliah, putus di tengah jalan, mungkin faktor biaya, akhirnya kerja vakum di musik. Nah kebetulan keluarga ngundang yang namanya ada hajatan dangdut. Nah di situ karena keluarga udah pada tahu saya suka nyanyi, saya nyanyi. Ya. Nah begitu nyanyi nggak jauh-jauh pasti lagu Roma Irama. Ada yang ngelirik pimpinannya, diajaklah dari situ. Sampai belajar nge-MC. Mulailah tuh. Masih inget nggak Kang lagu yang dibawain tuh? Waktu itu kalau nggak salah gali lubang tutup lubang. Oh, gali lubang. Pertama kali di Jakarta lagu itu. Oh antum tuh. Nah, ngebawain dari situ, lagu itu. Betul. Berjalannya waktu, ketemulah yang namanya saya tuh penasaran seorang sosok Roma Irama bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan beliau. Akhirnya ketemulah sebuah perkumpulan dulu itu sebelum ada Porsa yang namanya SFCI, ya, Soneta Fans Club Indonesia. Nah terus sampai di Jakarta antum kan mulai dikenal masyarakat nih. Itu pasti ada proses dong. Kalau bicara Porsa pasti ada beliau. Iya. Bener nggak? Betul. Nah itu prosesnya gimana itu? Prosesnya begini, saya tuh pengen setiap ada konser Roma Irama selalu ada di depan. Gitu. Ada Roma Irama tampil di mana? Sampai pernah kita nonton di Brebes. Waktu itu kita datang bersama teman-teman, saking memang selalu ada di depan dan selalu ada joget paling depan. Nah, perjalanan waktu di situ mungkin di samping kita bermusik berjalan terus, ada kesempatan waktu itu mungkin rezeki kali ya untuk tampil di salah satu televisi. Televisi apa nih? Waktu Sebutin itu dong. kalau nggak salah masih TPI apa MNCTV nggak ya? MCTV. Nah, ketika Roma Irama roadshow, acara roadshow di Serang kalau nggak salah ya tahun 2013 sampai 2012. Di situ kebetulan ada kesempatan untuk lomba mirip Roma Irama memerankan salah satu acting film. Waduh. Mungkin teman-teman Porsa udah pada tahu lah, ada sebagian lah ya. Ikutan tuh. Ikutan. Nah, langsung jurinya Roma Irama, orang di depan beliau kan, Soneta. Nah, alhamdulillah saya dapat juara. Di situ mulailah. Nah, setelah di MNCTV langsung ada panggilan, saya ikut program salah satu di Indosiar. Itu program The Terong. Oh, The Terong. Yang MC-nya Awal-awalnya dangdut di Indosiar. Kebetulan waktu itu tema cuma mirip. Kesempatan besar di situ saya mengajukan tuh ikutan. Masuk. Alhamdulillah dapat juara lagi. Di Indosiar itu. Ada lagi sebuah penawaran, salah satu pagelaran cari ajang. Yaitu ajang bintang Pantura. Di sinilah mulai kan mengangkat. masih itu. Betul. Nah, kalau Bang Samba sendiri nih, kan artinya membawa sosok raja dangdut ya, superstar nih. Itu jadi beban nggak sih buat kehidupan? Kalau menurut saya pribadi, Kalau saya menurut saya, saya ambil dari lagu-lagunya itu yang penuh dengan manfaat, penuh dengan mengandung arti yang sangat berarti buat saya ya. Ya, begitu. Jadi setiap lagu itu selalu memang menimbulkan satu
semangat buat saya. Artinya gini, kalau lagu misalnya lagu Istri yang Saleha itu yang saya sangat suka banget itu. Coba Karena nyanyiin dong. la 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 la. Setiap keindahan perhiasan dunia. Tahun 73 saya kan selalu tuh memang lagu emang nggak ada lagi, memang ya Haji Roma Irama dulu ya. Kalau lagi ngetop di kita lihat filmnya dan juga kita beli kasetnya. Waktu itu berapa kurang lebih ada 10. Koleksi itu berapa? Iya, Ada sekitar berapa waktu itu? koleksi saya dulu ya sekitar kurang lebih 30-an lah. 30-an. Banyak ya. Iya. Nah, pada saat itu kan belum ada lampu dulu ya. Kalau tahun 73 itu di daerah Pondok Kelapa sini. Pondok Boleh Kelapa. disebut namanya Pondok Kelapa? Enggak apa-apa. Iya. Ini tukang kelapanya. Iya. salah saya. Jadi Kelapanya mana ya? sepupu saya kan kebetulan pada saat itu juga guru ngaji. Guru ngaji. Guru ngaji. Nah, itu dengan ponak-ponakan saya itu teman-teman saya bareng ngaji. Cuman kalau dia memang ya maaf bukan ini ya. Terus kalau saya memang kalau habis ngaji hilang saya beli kaset begitu. Begitu. Nah, punya cerita tahun 90 kalau nggak salah. Nah, saya kan pada ngumpul ini arisan keluarga nih. Arisan keluarga. Saya suruh ngaji kan. Jadi ngaji saya ngeja. Terus katanya sesepuh saya itu yang ngajarin saya ngaji nih. Iya. Kalau kata Betawi, uruk lu mah nggak bisa ngaji. Orang lu nyanyi mulu. Bahasa uruk tuh ya. Uruk dia. Uruk lu nggak bisa ngaji. Iya, Betawi. Orang nyanyi mulu. Nyanyi udah sekarang kata dia begitu kan. Disuruh nyanyi malah. Disuruh nyanyi. Itu memang dari tahun 73 saya memang sudah penggemar yang namanya Roma Irama. Itu lagu apa yang dinyanyi? Dulu lagunya lagu Rupiah. Oh, Rupiah. Lagu Rupiah karena memang saya itu kalau mau dapatkan uang mau sekolah itu saya nimba dulu di tetangga, nimbain kolom itu, kolom nimba. ini dulu nih Ngerek-ngerek. ngerek itu tuh dapat juga 10 perak 15 Upahnya. perak buat ongkos sekolah itu buat saat itu. Nah 10 itu perak udah gede dulu. nah lagu itu pas saya lagi nimba begini teng let todeng deng deng let todeng det teng let todeng deng deng. Nah itu siapa orang yang tak suka ada yang bernama Rupiah. Tiada orang yang tak suka ada yang bernama Rupiah. Itu lagunya yang saya suka itu. Berarti pada saat itu saya berjuang banget untuk sekolah, nyari duit, nimba dulu tuh, ngerek dulu ke tetangga, cari kayu gitu. Ya Allah, luar biasa. Itu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya cari-cari ke sini. Oh, ya, alhamdulillah. Akhirnya ada di sini. Cari-cari ke sini ada di sini. Salam. Ya Allah. Kenal. Roma Iraha. Roma Irama. Iya, Kapan itu? Sebelah sini. Iya, saya ini tadi lagi janjian juga sama ini. Beliau ini dulu ini apa namanya? Sahabat saya ini dulu musuhnya Roma Irama. Ini makanya pas banget datang musuhnya Roma Irama. Di mana film? Kompetitornya Roma Irama di film Menggapai Matahari ya? Menggapai matahari. Matahari. Kompo. Iya. Iya musim Beni Kombo kan? Beni Isunya Kombo. dia tuh. Iya. Ikan Fauzi. Oh iya, Ikang Fauzi. Tapi ada yang ini juga yang apa Ahmad apa? Albar. Penyanyi itu. Ahmad Albar. Sebut ya filmnya. Kayak itu darah muda itu. Darah Muda apa? Itu sejarah aslinya. Sejarah asli Ricky, persaingan Ricky. itu. Saingnya. Oh, Ini saingnya sini. Ini mana orangnya? Nah, Oh ini. Ini dia. ini pesaingnya. Oh, sama di iya. ini. Yang main ikut film Sama-sama Menggapai matahari. Iya, ini. Ya Allah, Cang Oce. Sini Cang duduk Cang. Ahmad Albar mah Kribo kan dulu. Iya, coba aja buka. Hah? Coba. Coba.
Ini bukan berarti bukan Ahmad Albar. Apa nih? Ahmad Ambiar. Dulu Itu di kan film jadi peran apaan dulu? itu yang menggapai matahari. Iya, perannya apaan dulu? Sebagai mataharinya gua. Puas. Ini salam jumpa. Siap. Salam kenal sama kita berdua. Iya. Kita juga bingung dari dulu nama kita siapa. Sendiri aja kagak Tapi tahu namanya. saya bahagia juga nih. Bahagia ini, kita senang banget. Bisa ketemu sama abang-abang kita nih. Kalau tadi udah sempat sepintas sih denger katanya cumi, ya. Ikut-ikut cuma mirip. Iya. Ya, kita alhamdulillah kita curut. Apa curut? Jangan dong. Cuma burut. Kalau abang Nggak. penilaian, Ah. penilaiannya, Yang mana nih? dua-duanya penilaian apa kemiripan dari Bang Haji Roma. Kalau ini Kira-kira kalau berapa nilainya? kalau ini yang saya lihat yang pakai topi putih, ini saya kenal. Ini orang Jati Bening ya? Kayaknya. Cemerlang. Ah, tuh Jalan Cemerlang. Saya kenal ini. Oh, Oh, Namanya Bang Samba. Oh, dekat. Ini saudara saya dulunya tukang duku. Ini. yang bener. Buset. Masa Kong Duku? Dibuka begitu. Tuh, bukan. Masih jualan duku, Bang? Tuang Kimpul. Tuh, Kimpul. Gimana Bang Samba? Iya. Sehat ya? Nah, Alhamdulillah. ini Kali ini Kang Asep ya. Kang Asep itu kalau ada api pasti ada Asep. Asep. Beda pengucapan itu. Tapi saya cari-cari Ustadz kemana-mana. Saya pokoknya kalau deket Ustadz tuh selalu termotivasi. Karena kalau lihat Ustadz itu seperti lagu Roma Irama. yang apa judulnya? Perjuangan dan doa. Perjuangan Selalu dan berjuang, selalu berusaha untuk berdoa. Kalau ngelihat ini beda lagi, sama kayak lagu Roma Irama. Apa? Stres. Kerap melanda manusia. Stres. Tapi karena ada si iman sama si takwa, jadi nggak mungkin stres ya. Itu ada modalnya kan? Modalnya iman dan takwa. Terus saya suka lagu Roma Irama yang ini apa namanya yang motor merek motor tapi udah agak tua. Jadi Motor nada emang ada apa? ada Apa? Merek motor gimana sih? Motor tua. motor yang udah agak tua itu kalau dipakai udah beda suaranya. Satria bergetar. Bergitar. Itu kalau Satria udah tua bergetar. Motor Satria Itu namanya motornya ngadat. Iya. Di Satria bergitar dia. Emang ada aja. Emang ada aja. Ada. Tapi lagu Oma yang lebih saya suka, semuanya suka sih, saya lebih suka. Ada lagi Apa yang paling suka? yang Cak? jarang dinyanyiin itu lagu. Hah? Lagunya Tahi Lalat. Emang ada lagu? Ada ya? Gimana? Ada. Tahinya gimana? Tahi Lalat. Kok kesono liatnya? Saya siram nih. Enggak, kan itu lagu maaf ya. Ada kan Bang Asep sama Bang Samba. Lagu tadi Ada. tahi lalat. Iya. Tahi lalat. Betul. Coba seperti gimana lagunya? Nyanyikan. Tahi Lalat. Kok nyanyi itu baunya di sini. Nanti kesono lagi. Baunya bener keluar. Yang melekat di pipimu, bener? Betul. Memang banyak gadis yang memiliki tahi lalat yang melekat di pipi. Pipi sini jangan. Dia pipinya banyak. Tapi itu Kita gimana ya terusin? tapi itu belum tentu. Serasi Ya. dengan wajah orang itu sendiri. Tahi Bukan. lalat. Tahi lalat yang melekat di pipimu merupakan perhiasan di wajahmu. Tapi mulut tuh deket mata. Jadi berasa bau tahi. Bang Gurafis Ini- nih, Ya, sama siap. Cet. Ngapa? Dia kan Kang Asep dengan Bang Samba. Benar. Nah, dia tamu bintang di Iya. podcast Sepatu Spesial. Iya. Tanya-tanya dong. Ya, nih Proses bagaimana kita tes apa salah apa lagu apa kagak gitu kan. Ya. Sampai dia dikenal orang lah gitu kata itu saya nanya ngerasa seneng enggak sih dengan wajah mirip Roma itu? Ya, kalau dimirip-miripin sih kayaknya enggak. Kayak kita apa adanya seperti ini. Cuma mungkin ya karena pada dasarnya kita lebih kayaknya menyukai Roma Irama. Wah, kalau bisa ini dengan adanya seperti ini ditambahin lagi bagaimana sehingga bisa mirip seperti beliau. Mungkin lu apa muka dikupas atau gimana kali gimana? Kupas. Oh, mangga. bahasa apa pas itu. Alhamdulillah
berkat kita mirip beliau itu Iya. membawa keberkahan. Amin. Amin ya Allah ya Itu Rabb. salah satu. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mirip beliau kita juga bisa dikenal orang, bisa membawa keberkahan, menafkahi keluarga. Ya seperti ini, Pak. Di hikmahnya kita mencintai atau menyukai Rhoma Irama. Itulah salah satu Itu sukanya berarti. Kalau dukanya ada nggak mirip-mirip legend gitu? Ada. Ada. Waktu itu memang kita juga emang sama ke panggung ya, orang Iya. panggung ini. Gitu, Sama-sama ngamen. tukang panggung apa bukan? Ngamen di panggung. Oh, ngamen. Jadi, Apa? Tenda dong. Saya juga memang MC juga. Iya, MC juga. MC kadang-kadang MC. Cokek. Iya, MC orang mandiin. Mandiin Mandiin mayat. mati. Jadi pernah saya di Cakung. Itu orang ya, apa Iya. namanya? Ya orang kan orang. Iya. Iya. Kalau ini orang, ini setan nih. Jadi saking penasaran, Bang ini rambut katanya ini asli nggak sih? Lalu coba aja lu lihat ini asli nggak? Apa dibubut begitu? Iya bener. Maaf bang, sini bang, Jangan contoh Orang. begini orang ini kita mah orang. penasaran. Iya. Gitu. Ini asli apa palsu deh bang? Coba aja dipegang. Lah iya keras katanya kata dia begitu ya. Lah iya ngapain palsu asli? Memang orangnya palsu, maksudnya mirip dengan Kiai Haji Rhoma Irama. Tapi hatinya nggak palsu. Begitu, tetap menyanjung kepada Raja Dangdut Rhoma Rhoma Irama. Irama. Ini berarti keseringan dijenggut juga begini kali sering. Iya. Ini Roma bukan, Roma dijenggut. Oh Roma tadi gondrong tadi ya, panjang ya. Oh. lanjut. Milor. Nah, ini kembali lagi nih kepada Kang Asep. Iya. Kang Asep, ini kan sekarang nama Kang Asep udah waktu lagi di Indosiar. Itu kan luar biasa. Sampai aneh melihat antum, sampai aneh fokus dengan antum pada saat itu. Kan antum disuruh potong jenggotnya tuh. Ingat nggak? Iya. Antum bagaimana saat itu? Keberatan atau emang? Sangat-sangat keberatan. Soalnya antum diciri khas kan jenggot. Betul. Itu tantangan maksudnya, tantangan Iya, ya. disuruh Challenge potong. ya. Bahkan dikasih uang pada saat itu ya. Karena kan pada saat itu kita disuruh memang kalau yang namanya ajang-ajang kompetisi dangdut itu harus punya karakter sendiri. Sementara karakter saya semuanya dari mulai fisik, suara, kiblatnya sonora, koma-koma. Karena kan ajang-ajang semua pasti harus punya karakter sendiri. Ya berhubung memang kita pada dasarnya udah mencintai sosok Rhoma. Apapun yang ada dalam melekat ya kayaknya disuruh lepas semuanya tuh. Berat ya. Tantangan itu ya. Kang Asep mau nanya nih ya. Kang Asep dari tadi kan pendiam nih. Kalau ini kan dari tadi kagak bisa diam nih sama orangnya. Pecicilan Iya, ular keket gitu ya. Ini mohon maaf, ini kok di rumah emang begini? Diam, legek, apa gitu segala macam. Iya kalau Tangan di plongo. rumah mah mungkin Apa becicilan bisa. gitu? Kalau di rumah yang namanya di rumah. Iya. Ya seperti pada umumnya lah. Terus kalau manggil istri sama juga kayak Bang Haji gitu manggil. Hai, Ani. Gitu enggak? Kali gitu ngambil istrinya begitu juga. Hebat banget amat. Ya, jangan-jangan nama istrinya Ani juga gitu ya. Oh, tapi ini karakter aja ya. Nah, waktu itu saya memang ada di bawah nama Syamsul Jamil. Nah, memang itu tanggung jawab Saiful Jamil untuk semua yang namanya Rompal. fisik semua itu harus sesuai dengan kemauan beliau. Salah satunya itu harus dirobak semuanya. Lo harus jadi diri lu sendiri, harus jadi Asep. Cuma ya memang kagak bisa Kagak karena bisa, emang kita cinta batin dengan- semua ada di sini. Dong. Pada saat itu ya. Dan pada akhirnya dengan seperti itu, itulah karakter Asep seperti itu. Bahkan lepas dari Indosiar pun orang udah image-nya, oh iya Asep Indosiar waktu ini Iya. Nah, image-nya udah Udah cakep, cakep, nempel banget. Kalau ini karakternya Saiful Jamil nih. Apa nih? Karakter Saiful Jamil. Oh, ini Ali Taher. Bener Kalau asik ya. fans sendiri ada kejadian ini nggak? Apa maksudnya? Yang maksudnya yang benar-benar frontal banget gitu kan, menghadapi misalnya, wah Bang Haji nih gitu. Wah, kalau waktu zaman masih kita anget-angetnya di Indosiar, alhamdulillah luar biasa. Panggilan Bang Haji aja ya. Ada yang Bang Haji, ada yang Kang Asep, ya macam-macam lah. Iya. Nah, orang tua sendiri bangga nggak nih? Anak, istri, ketika Kang Asep udah mulai namanya muncul di kenal masyarakat khususnya di Wah, ini saya, kalau cerita orang tua, sebetulnya ini kemauan orang tua sebetulnya. kemudian, Waduh. wah mau dibentuk Kemauan berarti. orang tua untuk
cik atau sekali-kali tampil kalau bahasa Iya, Sundanya bahasa Sunda mah. cik atau sekali-kali tampil di TV mama hoyong ningali ngerti nggak? Pengen lihat. Hoyo. Biar kebanyakan tuh orang tua kalau seperti itu ucapan adalah doa. Dan ternyata alhamdulillah doa itu dikabul. Cuma sayang disayangkan ketika saya tampil di TV, ibu saya udah Pas waktu Pada tahun berapa itu? di 2014 waktu pas masuk Indosiar. Pas banget antum lagi ini. Tapi minimal orang tua antum udah melihat ya. Pada saat itu antum lagi sedang Naik. audisi lah gitu. Lagi naik. Belum sempat lihat. pas deterong itu ya, Nah, deterong. ini ada sejarah Belum juga. dilihat. Gimana Orang sejarah tua itu? waktu pada saat sakit sebelum meninggal dunia itu. Nah itu beliau itu sejarah itu kembali lagi ke Roma Irama ya. Ada nggak Kaitannya. lagu gitu? Nah itu dia, itu sempat waktu itu di Indosiar juga pernah diceritakan lagu apa yang paling berkesan, lagu-lagu Roma Irama. Nah ini ada kaitannya dengan ibu saya pada saat sakit, menderita, udah berobat kemana-mana. Akhirnya saya punya kayak semacam apa sih ide. Saya nyanyiin, saya hibur niatnya untuk ibu saya karena udah saking nggak kuat sakitnya sampai menjedot-jedotan kepala, berobat ke alternatif, dokter nggak ada hasilnya. Belum juga baik. Nah, waktu itu saya ngerekam handphone, saya nyanyiin salah satu lagu Roma Irama Apa tuh, Bang? yang berjudul Nilai Sehat. Nilai Sehat. nilai Apa sehat. enggak? Syairnya tahu nggak Bang Wajid? Udah tahu ya. Ini saya kasih tahu ya. Iya. Nah, ini syairnya salah satunya begini. Sebagai ujian, sakit pasti datang pada tiap insan. Nah, saya terjemahin ke ibu saya. Tuh Bu, ini ujian bahwa sakit itu akan datang kepada setiap insan. Iya, benar. Dilanjut lagi. Terus apa lagi, Ma? Zikirkanlah namanya, sabar tawakallah, mohon kesembuhan. Caranya, Ma, dikirkan, ingat nama Allah. Allah. Minta kesabaran, doa dan penyembuhan. Dilanjut lagi berikutnya gitu sampai direkam. Pada akhirnya hasil rekamannya itu ketika dia merasakan sakit di suatu saat itu, dia nggak minum obat, dia dengerin lagu Roma Irama yang saya nyanyikan itu. Itu langsung alhamdulillah tenang merinding ke saya, ya Allah. Jadi lagu Roma Irama itu salah satu obat. Lagunya doang. Itu benar-benar terbukti. Sebagai ujian sakit pasti datang pada tiap insan. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain mungkin ya, ada yang melalui lagu keramat segala macam. Berarti ada chemistry-nya di dalam Chemistry. Ya. Nah, makanya ketika saya berhasil di Indosiar itu sangat disayangkan, ibu saya nggak ada, saya udah istilahnya dikenal. Ya mungkin ini kehendak Allah. Tapi doa dari orang tua terwujud. Alhamdulillah. Pertama sampai pengen mirip ke apa namanya rompal-rompal begitu, memang ngaca apa bagaimana? Apa emang suka lagu-lagu Bang Haji? Mulanya tuh sampai bisa terjun ke rompal. Awalnya ya, jadi dulu saya kumisan. Dulu Iya. Sekarang ada segini gue segini. Ada baplang. Lah, jangan-jangan preman pasar Induk. coba itu. Baplang. Iya. Nih Bang Samba nih. Waktu Gua kenal banget orang Jati Bening, Cang. Iya, Tetangga kan gua. dia udah dijelasin. Waktu itu saya masih ikut Porsa udah. Dulu. Ikut Porsa. Cuman ada salah satu ketua Porsa. Ini buat ketua Porsa nih ya. Iya. Sarannya terima kasih. Nih, Porsa. Sehingga ketua Porsa Jakarta Timur maksudnya. Kusmanto ya, Haji Kusmanto ya. Bukan. Tukar Abung Suara. Apung. Abung Suara. Abung Suara. Iya, saya terima kasih dengan Abung Suara. Artinya saya bisa ya ada keberkahan buat saya Iya. membawakan lagu-lagu Kiai Haji Roma Irama sampai saat ini. Artinya walaupun ya sedikit tapi berkah buat saya. Ya. Begitu. Nah, kalau MC ini emang dari dulu penyanyi dangdut apa MC? Kalau MC saya 87 saya dengan 87. Iya. Nah, kan 82 tukang tenda situ. Iya. Apa aja tahu sih? Bilang. Tapi luar biasa ya. Terus Ya. dengan keistiqomahannya sehingga mendapatkan apa ya dari berstyle, bergaya seperti Bang Haji Lopa,
ikut ngerasain imbas ataupun rizki dari Betul. seperti itu ya. Katakan 2 porsa, udah kumis buang. Ya, tadi. Ikut terompal. Kalau rumah saya memang ikal. Coba Dari buka dulu. Mas Amba, buka deh. Malu ah. Coba coba. Enggak coba. Enggak apa-apa. Botak. Coba lihat. Wah, iya. Tapi Bang. buatan Mbak. Roma Iya, habis. Roma. Roma Bang. Botaknya nggak habis. Nggak habis. Terus masih banyak. Masih banyak. Kalau ini pelontos bisa habis. Maksudnya begitu. Iya, Gitu. Jadi kalau memang jenggot udah pasti ada. Iya. Kan begitu. Nah, Dangdut terus yang pengen dangdut ya. ada show Roma Irama, Kiai Haji Roma Irama, selalu ada tim kreatifnya itu minta rompal. Misalnya berapa rompal gitu. Nah, terus gimana langkah berikutnya nih? Karena kalau gitar cuman tenteng-tenteng begini kan nggak ada tanda tangan raja, Iya. rasanya belum Bener. bukan nggak puas. Nggak Jadi abdol ya? rasanya nggak nyakat di sini nih, nyakat tahu nyakat. Iya, nggak nempel. Ini nih. Nggak ngenjilunge dah. Iya. Kon juga. Kurang denger. Iya. Jadi setiap kayak seperti di Indosiar selalu saya memang hadir. Jadi di studio berapa ya? 5 kalau salah itu. Nyolong ke belakang. Bawa itu tenteng-tenteng kita tuh. Iya. Haji, assalamualaikum. Wah, elo begitu kamu dibilang kan, kata beliau begitu. Ah, elo. Haji, tolong Haji. Ya di sini. Tangan kan jeret tuh. Dapat. Setelah tanda tangan lebih nyohor lagi. Lebih nyohor. Gitarnya bukan saya. Insyaallah. Tapi sama yang gitarnya buntung juga. Saya buntungin malah. Oh, didesain. Pokoknya yang sendiri penting ya. buntung aja. Mirip gitarnya. aja. Saking Iya. namanya pengen bertanda tangan, Cang. Udah dibuntungin tuh. Itu. Ada yang mau beli udah 2,5, Tuh. 2.500.000. Iya, Karena Pak. ada tanda tangannya. Karena ada Tanda tangan Bang tangannya. Haji. Saya bilang no way. Oh, Karena ini tanda artinya- tangan ini perjuangannya jauh susah sekali. Begitu. luar biasa. Nah, sekarang lagu enggak? Kita bicara lagu nih. Ada pesan-pesan agama. Dakwah. Ada agama di dalam. Tes dong. Ya. Kalau Mana, Guru? nah, saya seneng lagu-lagu Roma emang bener banget Iya. ya. Ada nilai-nilai dakwah yang luar biasa. Syair-syairnya tuh terkadang diambil dari Quran dan ayat-ayat hadis. Quran ataupun hadis begitu. Nah, buat Kang Samba sama Kang Asep juga ikutan sama nggak, bukan cuma sekedar musik doang tapi berdakwah juga gitu. Kalau suasana kayak pernikahan gitu ya, Iya. kan ada biasanya orang suami mendambakan istri yang soleha. Iya. Nah, salah satunya ada hadis di situ, istri yang soleha Menyampaikan tuh kayak. menyampaikan ada begini, ada sebuah hadis yang berbunyi ad-dunya mata wa khairu mata biha al-amaratus soleha. Wah, bener. Begitu. Selalu saya bawakan itu hadis walaupun cuma sedikit. Kata Nabi, dunia ini perhiasan. Bagaimana ya? Ya, betul. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan ada istri yang soleha. Langsung jreng. Setiap Wah, orang rame. Suruh turun. ya dipikir Enggak dong, Jangan maksudnya menyanyi. mantap begitu. Bang Saba. Itu kalau suruh begitu pelawak ngapain? Makanya saya duluin. Rariraram. Rarararariraram. Setiap keindahan perhiasan dunia. Gitu. Itu bini kalau kita nyanyiin begitu pasti seneng hatinya. Langsung Apalagi kalau kita beliin emas, pujuk. keren banget itu mah. Kalau saya tuh Tambah soleha ya. kalau saya tuh Bener. filmnya yang paling berkesan buat saya tuh yang sama Camelia Malik. Ah, Apa iya. siapa tuh? Tuh, yang judulnya Jaga Geledek. Bukan. Itu yang naik kuda. Habis terang terbit. Bukan. Habis gelap Jaga suara. Oh, Jaka Suara. Oh, Jaka Suara mah. Jaka tingkir. Maya Malik. Hah? Malik. Camelia Malik tadi apa Bebas, saya ngomong bebas apa? sekali. Waktu soulmate kan ditinggal sama ayah dan ibunya. Saya yang bawain sedikit aja lagu kematian tuh. Yang dikit doang. Apa yang judulnya tuh? Enggak, bukan kehilangan. Suatu saat pastikan datang Kematian itu. Kematian. sang malaikat mencabut nyawa. Itu Kan merenggut. langsung tuh soulmate. Nangis.
Ya masa pulang apa? Siapa yang membayar sama? ente nggak yakin aku lagi sedih. Kalau saya Bener Kang Asep. kalau saya tuh paham. Kalau ngomong upload begitu Kang Asep, kita emang ceria juga, ada ceria, ada batas-batas juga sih. Sedih juga. Kalau lagi sedih ya sedih. Yang tamu kayak gila dong. Gini Bang, kan menurut emang apa hasil ya survei ya, Iya. lagunya Bang Haji itu kurang lebih 1000 lagu. Bener apa? Kalau film 20 film yang udah Iya. dilakonin sama Bang Lagu Haji. karya cipta beliau Iya. asli 20? itu hampir 1000. Hampir 1000. Hampir 1000. Lagunya. Cipta hasil Ciptanya karya cipta. hasil. Kalau lagu-lagu Roma Irama yang ciptaan orang lain sekalian bawa Banyak Roma ya, Irama, lebih. wah, lebih daripada 1000. Setiap dia menyanyikan sebuah lagu dengan syairnya sama juga kita ngaji sama beliau. Betul. Benar asli. Iya. Banyak hikmah, banyak sesuatu yang memberikan kita inspirasi. Dan kita ini pada akhirnya ada berubah. Banyak orang yang masuk Islam juga dengan lewat lagu beliau. Benar nggak? Bener. Ada terakhir. Apa? Ada mau tanya lagi nggak? Itu yang buat pelawak-pelawak juga bisa buat plesetan juga tuh lagu. Bahkan Bener. kiai-kiai juga Terutama begitu. sekali ya, saya pribadi gitu. Kalau di Lenong tuh di Topeng sering banget tuh lagu, padahal udah lama ya lagu piano. Oh, gimana? Piano, mari nyolong. Nah kebetulan kan emang, ya kan itu buat plesetan kan. Iya. Jadi emang pianonya belum ada, kita nyolong. Jadi ada bahan. Ada bahan. Pak Guru, kurang. Ada lagi, Pak Guru, kurang lagi. Kurang. Coba, Pak Guru, itu kadang-kadang jadi buat materi gitu Pak. Asli. Jadi asli. Jadi itu kalau kita nyebutin Baba Aji aja kita udah subhanallah deh. Kayak misal contoh kita panggung suka juga tuh deng tekuk kemudian deng tekuk deng tekuk Iya. Santai. Masuk angin kalau itu masuk angin. Tapi ini pengalaman berharga saya nih. Sekali-kalinya saya ketemu Bang Haji salaman itu pada waktu di daerah Tambun. Daerah Itu yang MC sama Bang Yadi Sembako. Ya. Maaf, itu jujur aja, saya nggak mau berkomedi loh. Jadi walaupun saya komedian, tapi saat itu saya kememegan. Iya, Asli, terkesima asli, jangan bener. Keluh dan kaku tuh lidah rasanya. Betul. Masya Allah. Keluh dan Luar kaku. biasa. Memandang pesonamu itu keren. Lagu lagi aja kan? Bener. Iya. Nah, kita pengen bagaimana menirukan Bang Haji Roma Irama. Coba. Berdua nih, bareng bisa nggak? Oh nih. Terakhirnya ada Biasa kan kata-kata di terlalu. panggung-panggung biasa pakai gaya apa namanya kalau kita ngomong? Ada gitar gak gitar? Coba bentar Ucap. mana? Ucap. Iya. Kita ambil waktu soundtrack film Gitar Tua ya. Wih, Jadi waktu itu dia datang ke rumah Ani yang di udah habis merit itu kan ya. iya. Diundang Terus Nyampe. diundang ya di Sampai. undangan. Kan dia nyari Ani ke belakang tuh. Iya, belakang-belakang itu. Ani. Terus kan si Ani itu kan Roma. Terus dia bilang apa kata Ani ya? Bagus. Ya, lupa lagi dah. Iya, lanjut. Dan tidak apa ya lupa itu. Habis Bebas aja. Bebas aja Bang. Tadi ngomongin tua sih. Udah sedikit. Jadi Nggak usah difilmin juga nggak apa-apa ya Iya. kata-kata. Tapi nggak apa-apa jadi Bang, asik. kukira kok gadis yang layak di kampung ini. Itu. Setelah kau kagumi, ternyata kau gadis-gadis yang tidak apa ya lupa lagi dah. Kira kau nggak bisa. Iya, Ji, gimana Ji? Aduh. Tiga Roma. Ya, Enggak, begitu. Bang begitu aja aneh. Lupa di rumah apa? Ih, soalnya nggak dikasih Iya. semuanya. Iya. Jadi kita Oh, berarti bilang aja. Tidak Roma, tidak. Gitu tuh. Berapis. ya Kang Asep coba Kang Asep. Kang Asep. Apa yang Lupa saya. mau pesan-pesan moral, cara ngomong aja. Ngomong aja dah. Bebas. Apa Itu udah lagi mirip, ya kan? terserah deh, mengapain aja gitu. Kalau saya mah biasa yang paling sering dilakukan Iya. itu ketika show, ketika nyanyi, ketika ngamen, Iya, iya. pasti selalu sebelum kita langsung intro musik itu harus menyampaikan dulu minimal assalamualaikum, kalau enggak judul lagu yang disebut baru jreng. Misalkan seperti ini. Coba. Oke, sebuah lagu yang patut Anda ketahui.
Mari kita kaji apa makna sebenarnya daripada moderat. Seperti itulah. Baik. Iya. Mantap. Tutup dah, Bang Guru. Oh, Sama chat tutup. Ada yang tidak membuka. Ada ini gak? Apa? Terpal hitam gitu. Bukan tutup warung, toko. Itu mah. Ya, alhamdulillah pokoknya kita senang banget dan buat pemirsa, followers dari Uspat official. official. Kita sudah menghadirkan Rompal ya, Kang Asep dan Kang Samba. Tentunya proses perjalanan beliau adalah proses perjalanan bagaimana mengidolakan seorang tokoh, tapi akhirnya mempengaruhi kehidupannya. Dan akhirnya membawa keberkahan. Amin. Dan yang diikuti juga hal-hal yang positif kan. Bener. Semuanya hal-hal baik dan akhirnya jadi sesuatu lah. Dan tentunya kita juga bangga dan salut kepada Maha Bintang. Beliau adalah legend kita, guru besar kita yaitu Bang Haji Roma Irama. Dan sekarang udah bergelar ya, bergelar profesor. Karena lagu-lagunya ya. Itulah luar jari. biasa. Masya Allah. Dari Amerika. Ya, Kang Usman, saya terima kasih nih. coba Terima cek. kasih udah hadir Silakan, datang ayo. ini. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Kang Ustadz, bagaimana barangkali ada masukan buat kita semua untuk membangun bagaimana ke depannya biar lebih positif? Wah, itu bagus. Masukannya artinya ketika lagu-lagu beliau yang sifatnya religi bukan hanya dinyanyikan tapi diamalkan. Mantap. Itu aja sih. Iya, mantap. Maksud saya pribadi. Ya pokoknya begitu aja deh ya. Kita madang dulu nih. Iya. Udah 4 hari belum makan. Mau tiruannya, mau aslinya, yang penting kan karyanya itu bisa dirasakan, ya kan, Kalangan bisa masyarakat. menghibur masyarakat. Pokoknya rompal-rompal menghibur untuk semua umur. Betul. Baik sahabat Uspat Official dimanapun berada. Tadi kita udah bincang-bincang banyak, kita ngulik-ngulik mereka berdua dan alhamdulillah pasti ada yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi